Ini loh teman-teman ya, saya buatin video lagi ya, rincian daripada saya jualan. Yang kemarin tanya modal jualan itu berapa gitu kan. Ini saya mengambil daripada pengalaman saya ya teman-teman ya. Saya itu jualan sembako seperti ini, modal saya itu 30 juta ya teman-teman ya. Modal awalnya itu 30 juta. Bagaimana untuk merincinya? Ya saya cari ruko itu yang murah-murah ya, yang mau disewa bulanan dulu, tidak langsung 1 tahun, karena modal 30 juta itu kalau langsung sewa 1 tahun ya modalnya itu kehabis untuk sewa, belum tentu barangnya ya kan, padahal barangnya itu banyak yang harus dibeli. Saya dulu itu ya mohon-mohon lah mintanya itu bulanan dulu, karena saya khawatirnya nanti ketika buka kemudian nggak jalan kan sia-sia kan ya, kita akan mengalami kerugian yang besar gitu loh. Kalau buka toko itu, kalau menurut saya ini ya pengalaman saya, jangan langsung kontrak 1 tahun, akan tetapi kamu harus sewa per bulan. Untuk mengetahui perkembangan toko itu berapa bulan, itu 4 bulan. Selama 4 bulan itu kamu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Selama 4 bulan itu prospek tidak, gitu loh ya. Kamu perharinya bisa dapat berapa, gitu. Itu kamu bisa tahu, itu bisa menganalisis selama 4 bulan. Kalau selama 4 bulan ini kamu mendapatkan keuntungan, kemudian pembelinya ramai, ya tiap bulannya misal tiap harinya itu tidak mati daripada 2 juta atau 3 juta, itu menunjukkan bahwasannya tempat yang kamu tempati untuk jualan itu berpotensi untuk berkembang. Akan tetapi sebaliknya, ketika kamu jualan selama 4 bulan ini stagnan, ya toh, kamu menumbokin terus, ketika mau ngambil barang lagi itu numbokin, itu menunjukkan bahwasannya barang yang sudah ada di dalam itu tidak berputar dengan cepat. Itu kemudian pembelinya sangat sedikit, tidak ramai. Oh, berarti tempat itu tidak cocok untuk jualan sembako. Kamu pindah cari tempat yang lain. Seperti itu teman-teman. Kalau orang jualan tuh jangan langsung 1 tahun. Ini kalau menurut saya ya, karena mengantisipasi keuangan kamu, kan percuma eman. Nanti kamu udah kontrak 1 tahun, akan tetapi ketika kamu jalani, ya kan, selama 4 bulan aja kamu jalani ternyata tidak ada perkembangan, ya kan rugi jadinya. Ya kan tiap hari malah numbokin, ketika ngambil barang malah numbokin gitu loh. Jangan harap ketika orang jualan, ketika kita jualan itu akan mendapatkan untung terus tiap harinya. Jangan jangan langsung kamu kira ketika kamu jualan hari pertama itu langsung mendapatkan untung ya teman-teman ya. Kalau modal 30 juta jangan harap langsung mendapatkan untung. Akan tetapi itu malah nanti kamu selama 1 bulan bisa dipastikan kamu numbokin terus untuk mengisi barang-barang, ya kan. Karena uang 30 juta itu teman-teman ya, kalau kita buat modal beli etalase, kemudian beli rak-rak seperti di belakang, kemudian beli showcase, itu beli minuman, apalagi rokoknya lagi yang mahal itu ya kan, yang padat modal itu rokoknya loh teman-teman ya. Itu sedikit banget loh ya, uang 30 juta itu benar-benar sangat sedikit itu teman-teman. Jangan kamu berekspektasi langsung pertama kali jualan kamu akan mendapatkan untung yang sangat banyak gitu. Sangat sedikit loh teman-teman ya. Jualan tuh untungnya sangat sedikit, persenannya sama sangat sedikit. Kalau kamu sehari itu jualan dapat 10 juta, 1 juta, itu paling kamu dapat labanya ya 70.000 loh teman-teman. Itu kalau dapat segitu. Kalau lakunya itu barang-barang yang memang labanya banyak. Tapi kalau rokok yang modalnya banyak tapi labanya sangat sedikit, paling dapatnya 50.000 ya. Belum tentu nanti kamu makannya sehari 2 kali. Belum tentu kamu nanti bawa keluarga kamu kan. Ya pastinya kalau orang kerja, ya kan, apalagi kerja toko, itu saya sarankan dua orang teman-teman. Jangan sampai 1 orang ya.
wah capek banget ya lah ya. Kalau satu orang tuh teman-teman bener-bener capek ya. Kayak saya ini, saya jualan tuh saya sendirian teman-teman. Ya capeknya ya alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, sama Allah dikasih kesehatan. Tapi nggak tahu sampai kapan saya bertahan sendirian seperti ini ya kan. Bersabar dengan rasa lelah, dengan rasa capek itu. Pokoknya ya beda lah ya kalau sendirian tuh, ketika kamu sakit perut, ketika kamu sakit kepala, semacam-macam lah. Kamu nanti kerjakan sendiri semuanya itu. Pokoknya saya sarankan kalau kamu buka toko jangan satu orang. Itu capeknya luar biasa. Adanya nanti kamu emosi terus jadi kurang fokus kerjanya. Karena terlalu banyak yang kamu pikirkan tuh, terlalu banyak teman-teman. Ya, itu cuma sebatas cerita aja pengalaman saya. Saya kerja sendirian sudah berapa bulan ini, yang saya rasakan seperti itu. Saya udah sakit 2 kali, ya kan? Ambruk 2 kali. Yang pertama ya migrain, yang kedua ya kadang mules, perut gak kuat gitu tuh. Kembali lagi pada cerita yang awal ya teman-teman ya, 30 juta. Ya saya harapkan carilah tempat yang bisa bayar bulanan terlebih dahulu, kemudian kamu harus cari barang-barang yang murah, terutama barang-barang pokok seperti etalase, kemudian rak-rak yang di belakang ini kamu carilah yang murah ya. Kemudian nanti diisi dengan, kemudian rokoknya itu jangan terlalu langsung ngambil banyak terlebih dahulu, 5 kemudian nanti apa ya, cari yang murah-murah ya, yang umum, yang memang benar-benar dicari oleh orang sekitar itu gitu loh. Agak tujuannya biar cepat berputarannya dan kamu bisa mengisi barang-barang yang tidak ada. Beli setengah-setengah dulu semua barang-barang yang benar-benar di situ ramai dan juga dibutuhkan tuh, jangan langsung beli satu dusan ya, beli setengah-setengah, yang penting lengkap gitu loh teman-teman ya. Kemudian nanti harganya tentukan. Orang jualan tuh nggak ada yang rugi loh teman-teman, asalkan kalian tuh tekun, kemudian bisa memanage keuangan. Kebanyakan orang rugi orang jualan tuh karena terlalu dicampur adukkan ya, antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan toko, kemudian itu kamu jadikan satu. Itu biasanya karena melihat uang banyak gitu, akhirnya mau beli ini langsung diambil, mau beli ini langsung ngambil dari itu. Jangan seperti itu ya, harus dipisah ya, harus dipisah. Karena kebanyakan toko itu bangkrut, ya sebabnya karena kita mencampur adukkan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan toko ya. Padahal kehasil daripada tokonya itu sangat sedikit ya. Yang kamu puter-puter terus yang kamu ambil tuh modal daripada tokonya jadinya. Seperti itu teman-teman ya. Nggak mungkin rugi orang jualan tuh, cuman memang membutuhkan manajemen yang bagus gitu loh kalau orang jualan tuh, agar supaya kita tidak terjerumus dalam kerugian dan kebangkrutan itu. Cukup sekian dulu ya teman-teman ya, karena ini saya buat kontennya sambil jualan ya, jadinya kurang fokus kayak gitu. Nanti saya cerita lagi lah ya pengalaman saya ketika di awal buka toko itu, mungkin ini kurang lengkap dan juga kurang memuaskan ya. Nanti ada episode selanjutnya. Jangan lupa bantu support selalu channel saya Haris MD1, langsung subscribe di bawah ini ya teman-teman ya.